Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Celestina Sakeletup, mahasiswa PPG Guru Tertentu Bertiga 2025 di LPTK ST Pekat Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309157 asal sekolah SMK Negeri 2 Kepulauan Mentawai pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan tema magisterium dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian dan terima kasih. Untuk seluruhnya, barisan assembly siap, gerak, lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Akan masuk ke kelasnya, mulai dari pagi anak-anak semuanya. Baik, pada pagi hari ini terima kasih karena kita sudah dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Ya. Baik, sebelum kita doa, siapa yang mau memimpin doa kita? Saya, Bu. Oke, silakan. Silakan kepada anak semua berdiri. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar kepada gereja-Mu. Engkau memberi kami para pemimpin gereja, para uskup dan para imam untuk mengajarkan kebenaran dan menuntun kami menuju Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas magisterium gereja menjaga kami ajaran gereja dan hati yang terbuka. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa hidup dan dengan kasih, mengikuti ajaran-Mu dengan gembira dan menjadi anak-anak yang taat dan penuh iman. Pembelajaran kita terlebih dahulu dilakukan absen. Adel, ada Adel? Ibu. Si Vincentia ada? Saya Ibu. Enos. Ibu. Bayu. Ibu. Oke, anak-anak, tema kita pada hari ini berjudul dengan magisterium. Apakah anak semuanya pernah mendengar kata magisterium? Belum. Oke, apa Bayu? Yang saya dengar, magisterium itu ialah seorang guru yang sedang mengajarkan siswa-siswanya. Oke, itu
Itu pendapat dari si Bayu. Gimana, ada lagi yang berpendapat tentang tema kita pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, ngerti. Menurut saya Bu, magisterium itu sebagai pemimpin atau pemimpin. Oke, itu pendapatnya si Nurti. Masih ada yang lain? Oke. Magisterium gereja itu adalah otoritas resmi gereja Katolik yang bertugas mengajar, menafsirkan ajaran iman dan moral berdasarkan apa? Yang pertama, ada yang pernah mendengar kitab suci? Ada yang pernah mendengar tradisi? Yang ketiga ini adalah apa tema kita pada pagi hari ini? Oke. Ada 3 dasar iman Katolik yang diajarkan oleh. Jadi kita langsung kesimpulan. Melalui magisterium gereja memberi bimbingan rohani dan ajaran moral yang relevan dengan zaman sehingga umat hidup sesuai kehendak Tuhan dan mewujudkan keselamatan. Itu kesimpulannya. Kemudian tujuan kenapa kita harus belajar magisterium. Coba kita melihat slide di depan ini yang kita tampilkan. Tujuannya apa? Memahami magisterium gereja sebagai salah satu sumber untuk mengenal Yesus sehingga bersedia untuk mendengarkan dan melaksanakan ajaran magisterium untuk semakin memperdalam imannya akan Yesus Kristus. Kemudian kembali lagi ke pertanyaan tadi, apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata ajaran gereja? Siapa yang menurutmu membuat ajaran itu? Yang membuat ajaran itu Bu, Paus, para uskup dan para imam. Oke, ada lagi? Ada lagi? Kata magisterium adalah wewenang mengajar gereja yang terdiri dari ada apa yang seperti yang disampaikan si Nurti apa? Jadi magisterium itu kalau seandainya kalian pernah mendengar, kata magisterium itu berasal kata Latin atau magister dalam bahasa Yunani yang disebut dengan didaskolas. 2 kata ini berarti guru dan atau pengajar. Kemudian dalam perkembangannya magisterium ini lebih mengarah pada istilah teologis. Dalam magisterium gereja Katolik seperti yang disampaikan si Nurti tadi, atau ada yang berpendapat siapa saja yang termasuk dalam magisterium gereja Katolik? Siapa saja yang termasuk dalam magisterium gereja Katolik? Sudah jelas-jelas ada Jepang. Sudah jelas. Bapak suci, tugasnya apa? Yang memiliki otoritas kemudian para uskup kemudian sidang-sidang gereja kesimpulan tadi itu
magisterium diulang lagi ya, karena sepertinya memang masih ya, nggak apa-apa. Kesimpulan dari apa yang sudah ditanamkan itu berkaitan magisterium gereja itu adalah otoritas resmi gereja Katolik yang bertugas mengajar, menafsirkan ajaran iman dan moral berdasarkan kitab suci dan tradisi gereja. Kalau sudah pernah mendengar kitab suci atau tradisi gereja, yang sudah pernah dengar atau belum pernah mendengar yang namanya kitab suci atau tradisi gereja? Maksudnya kan di biasanya ada rasanya kita tahu siapa penerbitnya atau siapa yang membuat ini, pasti kita penasaran ke siapa lah ya. Coba kita perhatikan dia kalau dia kayak kitab suci itu, coba kita lihat di dalamnya siapa, ada di mana, sejarahnya, siapa saja yang ada di dalamnya. Kemudian magisterium dipimpin oleh Paulus dan para uskup bersatu untuk seperti yang dikatakan menafsirkan, mengajarkan, apa lagi? Menafsirkan ajaran iman dan moral berdasarkan apa? Oke, anak-anak kalian sudah berada di kelompok kalian masing-masing kan? Halo. Ibu akan membagikan LKPD. Setiap kelompok silakan mengerjakan tugasnya kelompok masing-masing. Oke, Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dikerjakan diskusi sesuai dengan pertanyaan apa yang sudah Ibu berikan. Pak, suaranya jangan terlalu. Jadi kelompok satu sudah ada oh ya sudah ada Ibu beri waktunya 5 menit untuk mengerjakan atau diskusi setiap kelompok.
Ini saya tahu salah. Satu menit lagi untuk mengerjakannya. Sudah? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, silakan kelompok satu mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Oke, silakan kelompok satu untuk presentasi di depan teman-teman mau berkaitan dengan apa yang sudah kalian kerjakan di sekolah. Oke, silakan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok. Yang pertama, untuk apa para murid dipanggil? Para murid dipanggil oleh Yesus untuk menjadi rasul, yaitu orang-orang yang dipilih khusus untuk mengikuti Yesus, belajar darinya, dan nantinya diutus untuk menyebarkan ajarannya kepada banyak orang. Yang kedua, apa dampak panggilan itu bagi para murid? Dampak panggilan dari para murid yaitu dipilih untuk tugas khusus, menjadi saksi dan pemimpin. Yang ketiga, mengalami tantangan dan pengorbanan. Pertanyaan yang ketiga, apa pesan yang disampaikan bagi orang? Yaitu manusia dapat mengenal Allah dengan pasti melalui karya ciptaannya, karena ciptaan itu adalah tanda-tanda yang tampak dan dapat dipahami, yang mengarahkan hati dan akal kepada pencipta. Baiklah, inilah hasil dari diskusi kami. Jika ada pertanyaan, sekian dan terima kasih. Oke, dari Kelompok 2 ini pertanyaan kepada kelompok 1. Siapa-siapa saja yang dipilih Yesus yang diutus untuk menyebarkan ajarannya kepada banyak orang? ada yang mau menjawab, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kita inginkan. Tadi pertanyaan teman kita inginkan siapa-siapa saja yang diutus atau dipanggil Yesus untuk melakukan. Salah satunya yaitu namanya Yakobus. Yang kedua, Yesus Iskariot. Ketiga, Yakeus. Yohanes. 4, Petrus. Bartolomeus. Selanjutnya kelompok 2 silakan mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan dalam kelompok 1. Oke, silakan kepada kelompok 2, silakan. Baiklah, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama itu pertanyaannya, apa tugas yang diberikan kepada Petrus? Yaitu
perintah atau ajakan untuk memimpin, mengasuh, dan menjaga umat pengikut seperti seorang gembala yang menjaga domba-dombanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang. Yang kedua, apa artinya gembala dan dombaku? Yaitu gembala itu seorang yang menjaga domba-dombanya dengan penuh perhatian dan kasih sayang kepada domba-dombanya. Yang ketiga, apa pesan yang disampaikan KGK 84? KGK 87, yaitu kita harus mempercayai sakramen-sakramen yang kepada gereja, yang ada di gereja. Sekian dari penjelasan dari kami atau dosen kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jika ada teman-teman yang bertanya, silakan kepada kelompok yang lain memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Selanjutnya silakan kelompok 3 menyampaikan diskusi tadi di dalam. Oke, silakan kepada kelompok 3 menyampaikan diskusi. Silakan. Bisa perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Katekismus Gereja Katolik artikel 8 dan suci Yohanes 20 ayat 1 sampai 24. Oke, jadi dulu tentang kepada selanjutnya kelompok 4 silakan mempresentasikan apa yang sudah diskusikan dalam kelompoknya. Silakan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertanyaan yang pertama, kuasa apa yang diberikan Yesus kepada Petrus? Yaitu kepemimpinan dan pengajaran di gereja dengan kekuatan untuk mengatur dan memimpin umat dalam iman. Pertanyaan kedua, bagaimana kuasa itu diwujudkan dalam gereja Katolik pada masa kini? Itu diwujudkan melalui keberadaan dan peran Paus sebagai penerus Petrus yang memimpin gereja secara rohani dan administratif hingga saat ini. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang disampaikan KGK 100? Yaitu iman kepada Kristus adalah fondasi utama dalam hidup Kristus dan mini gereja adalah pembawa berita keselamatan itu kepada semua orang. Saya membawa iman dalam gereja Katolik. Jawabannya yaitu membawa berita keselamatan itu kepada semua orang. Baiklah teman-teman, jika ada yang menambahkan jawaban dari saya. Oke, silakan beri tanggul kepada sini. Baik, dari kelompok 4, apakah sudah mendapatkan jawaban yang dipertanyakan oleh teman saya? Yuk, sudah dari kelompok 4. Sudah? Ada? Tidak ada yang berani. Laki-lakinya tidak ada yang berani. Baiklah teman-teman, kami sudah mendapat jawaban yang kami diskusikan tadi. Kami mencoba untuk menjawab. Menjawab.
yaitu kekuatan iman kepada Kristus dan membawa keselamatan itu kepada semua orang. Ada lagi memang berkaitan dengan iman, dia bisa menjadi saksi. Ya, kayak seperti ini. Iman kepada Kristus adalah fondasi utama dalam hidup Kristen dan misi gereja adalah membawa berita keselamatan itu kepada semua. Jadi memang ini kata-kata Paulus, bukan kata-kata manusia. Cuman kita tidak merasa yakin bahwa yakin enggak. Baik, dari kelompoknya sudah berdiskusi berkaitan dengan teman-temannya atau judul-judulnya setiap kelompok. Pokoknya kita beri tepuk tangan kepada kita semuanya. Kesimpulan berkaitan dengan secara umum bahwa apa yang tadi sudah kita dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sama kelompok 4 itu kesimpulannya semua apapun itu intinya tidak jauh dari apa tema yang mau kita pelajari hari ini. Jadi apapun itu berkaitan dengan tema yang kita sampaikan. Jadi kesimpulannya sudah sering juga. Oke, kesimpulannya magisterium gereja adalah otoritas resmi gereja Katolik yang bertugas yang pertama itu adalah mengajarkan, menafsirkan ajaran iman dan moral berdasarkan apa tadi? Ajaran iman dan moral berdasarkan diajarkan yang kita dapatkan dari mana? Yang pertama dari kitab suci, kemudian tradisi suci, kemudian magisterium dipimpin oleh yang pertama siapa yang sampaikan sinodi apa? Ada apa lagi? Mereka ini bersatu untuk menafsirkan, mengajarkan berdasarkan apa yang sudah kita imani, yaitu dari kitab suci, tradisi suci, kemudian magisterium itu sendiri. Magisterium berperan penting dalam menjaga keutuhan kemurnian ajaran gereja agar tidak terjadi kesalahan atau penyelewengan ajaran. Ajaran magisterium bersifat otentik dan wajib diimani oleh seluruh umat. Melalui magisterium gereja memberikan bimbingan apa? Bimbingan rohani dan ajaran moral. Tindakan yang baik dan yang tidak baik, yang relevan dengan zaman sekarang sehingga umat dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mewujudkan keselamatan dan kemanusiaan. Jadi itulah secara keseluruhan dari diskusi dari kelompok 4, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Baik, berkaitan dengan ini, oke, kita akan speaking. Silakan berdiri untuk menggerakkan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Silakan berdiri.
tuliskan di bukunya masing-masing. Nanti Ibu memiliki bukunya. Dan kita sudah memahami apa itu magisterium. Kemudian sekarang Ibu mengajak kita merefleksikan. Oke ya, bisa ya? Refleksikan bagaimana rasanya. Sekarang ditulis bagaimana rasanya jika dipertanyakan kasihmu kepada Tuhan, sebanyak 3 kali melalui ajaran gereja, yang barusan kita pelajari bersama. Silakan setiap kelompok satu orang mengumpulkan refleksi yang dibuat tadi. Silakan diceritakan. Sudah, satu orang sudah. Oke, terima kasih. Secara kesimpulan atau refleksi, ada yang mau Ibu sampaikan di sini berkaitan dengan seluruhnya. Arti dari magisterium atau pengertian dari magisterium. Kita Ibu mulai ya. Sumber ajaran gereja yang pertama itu dari kitab suci, kemudian tradisi suci, yang ketiga itu magisterium sendiri. Kata magisterium berasal dari kata Latin magister dan bahasa Yunani yang disebut didaskolas. Dua kata ini berarti guru atau pengajar dalam pengembangan. Magisterium itu lebih mengarah pada istilah teologis. Kata magisterium lalu berarti wewenang atau kuasa mengajar gereja. Nah, itulah magisterium, wewenang atau kuasa mengajar gereja, supaya kita paham secara konkret siapa yang disebut dengan magisterium, siapa yang berkuasa atau berwenang mengajar gereja atau mengajar kita ini. Nah, mereka ini adalah pengganti Petrus dan pengganti para rasul. Dan itulah berarti paus atau para uskup, mereka lah yang kita sebut dengan magisterium. Mereka inilah yang memiliki wewenang atau mengajar. Gereja, di tangan mereka lah terdapat otoritas bagaimana menafsirkan kitab suci, bagaimana mengarahkan gereja Katolik. Nah, inilah kita bisa mengutip apa yang dikatakan dalam kitab suci. Bahwa dalam kitab suci terdapat dari Matius bab 16 ayat 18 sampai 19. Begini arti dari ayat kitab suci. Katakanlah oleh Yesus kepada Petrus,
kita pahami inilah saatnya Yesus memberi wewenang, memberi kuasa untuk mengajar gereja. Apa yang kau ikat akan terikat. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Jika terbalik, bukan apa yang terikat di surga akan terikat di dunia, tidak. Tetapi apa yang terikat, kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Bisa bermanfaat bagi iman kita, moral kita di kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja. Sekian dari terima kasih. Selamat pagi. Oke, kita selanjutnya kita akan di rumah. Ada yang mau bikin doa secara spontan? Ada? Si Bayu. Oke, silakan Bayu. Teman memiliki berdoa dalam doa kalau terus dari surga terima kasih atas segala anugerah yang diberikan kepada kami sehingga dapat menyelesaikan tugas kami sebagai pelajar yaitu dengan belajar serta kami Bapa agar kami dapat lakukan tugas kami selanjutnya yang baik. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu